Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indra Kelana. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan analisa dan juga strategi trading saya selama trading kompetisi berlangsung. Oke, ini adalah biodata singkat saya. Saya saat ini masih aktif sebagai mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Nah, ini adalah 4 saham yang mana masuk ke dalam trading di saya, yaitu ada PT Aneka Tambang, PT MNC, Sido Muncul, dan PT Karya Bersama Anugrah. Dari keempat saham ini, saya telah membukukan keuntungan sebesar 0,37% dari total modal yang saya tempatkan. Nah, dari keempat saham tersebut, saya memilih 2 saham yang memang menurut saya adalah best choices, yaitu PT Sido Muncul dan juga PT Antam. Kenapa Sido muncul? Karena saya melihat di tengah kondisi perekonomian yang seperti sekarang ini, PT Sido muncul masih membukukan kenaikan penjualan dan juga masih membukukan kenaikan net profit dibandingkan dengan kuartal tahun sebelumnya, walaupun hanya dengan kenaikan yang tipis. Lalu PT Aneka Tambang, kenapa? Karena saya melihat bahwa di tengah ketidakpastian ekonomi seperti sekarang ini, maka akan memberikan kecenderungan harga komoditas emas itu untuk naik. Dan memang pada kenyataannya seperti itu, bahwa kemarin kita lihat bahwa harga emas itu cukup naik signifikan. Ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Chai et al. Di mana ketika ada peningkatan ketidakpastian ekonomi, maka itu berdampak positif terhadap harga emas. Lalu strategi trading saya menggunakan 4 elemen dasar, yaitu adalah time, momentum, pattern, dan price. Time di sini saya gunakan untuk mengetahui kemana arah tren akan bergerak. Apakah dia bergerak pada tren yang bullish atau ke bearish. Tentu ini menentukan keputusan saya untuk apakah membeli atau menjual. Lalu saya menggunakan bantuan indikator moving average untuk mengetahui arah tren ini. Lalu momentum, ya di sini saya menggunakan momentum untuk mengetahui kapan saat yang terbaik untuk saya entry di market. Indikator yang saya gunakan adalah stochastic, di mana stochastic ini menggambarkan, bisa memberikan informasi kepada saya kapan harga sudah oversold dan juga kapan harga telah overbought. Dan juga stokastik memberikan informasi apakah ada divergence di dalam market, sehingga itu membuat saya bisa mempertimbangkan untuk entry di dalam market. Lalu pattern, saya akan mencoba mencari pattern yang terbentuk, baik itu pattern candlestick maupun juga pattern grafik. Ya, jadi saya akan menggunakan price action analysis untuk mencari pattern ini berdasarkan dari Dow Theory dan juga Elliott Wave. Lalu dari ketika saya menemukan pattern ini, saya bisa menentukan di mana stop loss saya dan juga di mana area taking profit saya. Dengan menggunakan bantuan Fibonacci retracement, itu untuk mengukur seberapa jauh saya bisa mengambil taking profit dan juga seberapa jauh saya bisa membatasi stop loss saya. Lalu juga yang terakhir price, ketika time, momentum, pattern, dan price ini sudah bertemu, maka saya akan menentukan harga yang tepat untuk masuk ke dalam pasar. Pada harga berapa saya akan masuk sesuai dengan time, momentum, dan pattern yang telah saya temukan. Tentunya ini dengan menggunakan technical analysis. Nah, analisa trading saya menggunakan 3 dimensi untuk menganalisa market. Itu ada makroekonomi, fundamental valuation, dan juga technical analysis. Masing-masing ini digunakan untuk menjawab pertanyaan why, what, dan where. Why? Saya melihat bahwa keadaan perekonomian global yang sedang terkontraksi karena pandemi ini, dan juga dalam kondisi yang bayang-bayang resesi, membuat saya melihat bahwa hal ini terjadi sama
pada tahun-tahun sebelumnya, yaitu tahun 2008, 98 ya, ketika terjadi krisis, harga saham berjatuhan. Nah, tapi saya melihat di sini ada momentum untuk masuk ke dalam pasar ini. Kenapa? Karena ya sudah bahwa history repeat itself. Berdasarkan hal itu, saya mempertimbangkan bahwa saya harus masuk di dalam pasar saham, pasar keuangan, terutama di pasar modal. Karena ini sudah terbukti secara historis, setelah adanya kejatuhan yang dalam, maka ada kenaikan yang cukup tinggi. Lalu, what to buy? Saya akan melihat sektor-sektor mana yang masih bisa bertahan dalam kondisi seperti ini. Saya melihat bahwa sektor consumer goods dan juga perbankan mungkin, dan sektor pertambangan emas itu masih bisa bertahan dari adanya pelemahan ekonomi yang terjadi saat ini. Lalu where to buy, saya menggunakan technical analysis untuk menentukan hal ini dengan menggunakan 4 elemen yang tadi saya sudah jelaskan. Nah, ini bisa kita lihat bahwa Sido muncul chartnya membentuk 45 derajat ke atas, serta membentuk kaki-kaki yang semakin tinggi, maka bisa dikatakan bahwa trennya sedang bullish. Begitu juga dengan Antam, ya masih membentuk 45 derajat ke atas, harganya bergerak pada 45 derajat ke atas, membentuk kaki-kaki yang semakin lama semakin tinggi, lalu harga bergerak di atas moving average, maka saya bisa katakan ini sebagai bullish trend. Nah, lalu apakah saya menggunakan news untuk trading? Jujur saya tidak pernah menggunakan news untuk saya trading. Kenapa? Karena saya percaya bahwa ketika news itu sampai kepada saya, news itu sudah kadaluarsa. Karena insider yang pertama kali menerima news tersebut sudah mengambil taking action, sehingga sudah tidak ada momentum lagi untuk saya trading dengan buy news. Lalu apakah saya menggunakan rekomendasi dari pihak luar? Ya, saya menggunakan rekomendasi dari pihak luar, tapi hanya sebatas untuk time forecasting. Artinya saya hanya menggunakan rekomendasi dari luar untuk menentukan kapan harga akan berbalik arah, kapan tanggal berapa turning point itu akan terjadi. Itu saya menggunakan rekomendasi dari luar. So, itu aja yang bisa dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Indra Kalana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.